Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo students, bagaimana kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Oke students, hari ini kita sudah masuk di chapter 3, di chapter 3 ya. Nah di chapter 3 ini kita akan membahas tentang apa saja sih Miss? Nah kita akan membahas tentang the traditional costume and performance of Sri Kuning. And then kita juga membahas tentang the demonstrative pronouns of this, that, this, and those. Nah, di sini Miss ada contoh kostum atau pakaian yang digunakan untuk menari Sri Kuning. Nah, yang pertama itu ada Chinese tiger. Chinese tiger itu adalah tiger Cina yang ada di atas kepala itu ya. And then ada hired bun. Hired bun itu adalah sanggul. Sanggul. Lalu ada scarf yaitu shawl. And then ada kebaya juga yaitu pakaian yang digunakan untuk menari Sri Kuning. And ada shawl. Shawl itu adalah selendang. Nah, yang selanjutnya ada sarung, yaitu sarung yang digunakan untuk menari Sri Kuning. Oke, next kita akan membahas tentang gerakan dalam menari Sri Kuning ya. Yang pertama itu ada apa? Yang pertama kita baca. Look at first movement. This movement is called sikap awal. Nah, jadi dalam menari Sri Kuning itu ada gerakannya. Yang pertama itu disebutnya sikap awal. Kalian bisa lihat sendiri ya gambarnya bagaimana gerakannya. Lalu yang kedua itu ada is called the movement of nanda 2. Jadi gerakan yang kedua itu disebutnya adalah nanda 2. And then the last movement is sembah Cina. Nah, jadi gerakan yang ketiga ini adalah disebutnya sembah Cina. And the last, tarian Sri Kuning ini biasanya diiringi dengan instrumen musikal, yaitu dengan gambang kromong. Oke, the next kita akan bahas tentang demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns is a pronouns that is used to point to something specific within a sentence. These pronouns can indicate items in space of time and they can be either singular or plural. Oke. Selanjutnya di sini ada when used to represent a thing or things, demonstrative pronouns can be either near or far in the distance. Jadi, demonstrative pronouns itu adalah kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan benda yang tergantung jumlahnya dan juga tergantung dengan jarak benda. Nah, di sini ada penjelasannya. Kalau jarak dekat, dia menggunakan apa? Menggunakan this and this. Nah, di situ artinya ini. Tapi dia dalam bentuk tunggal. Kalau this itu artinya ini, tak sama, tapi dia berbentuk jamak. And then ada penjelasan dari jarak jauh. Nah, jarak jauh itu dia menggunakan that and those. Nah, kalau that itu untuk yang tunggal, kalau yang those itu untuk yang jamak. Oke. And next, di sini Miss ada contohnya. Nah, di sini ada contoh gambar juga ya. This is a cap. Ini adalah topi. And these are caps. Nah, kenapa dia menggunakan this? Berarti dia bendanya berada di berdekatan. Dan kenapa menggunakan caps yang menggunakan S? Karena topinya itu lebih dari satu. Oke, di sini ada tugas untuk kalian. Kalian tulis soal nomor 1 sampai 5, tapi tidak usah digambar. Kalian tulis soal lalu jawabannya. Dan yang kedua, ada tugas kedua sama 1 sampai 5. Dan ketiga, ini ada tugas kalian mengubah kalimat acak ini menjadi kalimat yang benar. Jadi kalimat ini belum benar ya, kalian ubah menjadi kalimat yang benar. Oke, selamat mengerjakan. Jangan lupa setelah itu dikirim ya ke nomor Miss. Terima kasih, sampai jumpa di chapter selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.